Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Tak lupa pula kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangkan dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang saat ini. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Epi Ropianti, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah Protista dan Fungi, dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zakaria Afriansyah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Piropita. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Firly Anugrah Prawidia dengan nomor NIM 2108106020. Yang kedua Wahyuni Pritiah dengan nomor NIM 2108106024. Yang ketiga saya sendiri Zakaria Afriansyah dengan nomor NIM 2108106028. Yang keempat Khairunisa dengan nomor NIM 2108106039. Baik, di sini saya akan menyusunkan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari Wahyuni Fitriah. Saya persilakan. Pengertian Piropita atau Dinoflagellata. Piropita merupakan salah satu dari alga atau protista mirip tumbuhan. Piropita berasal dari bahasa Yunani yaitu piros yang artinya api, atau ganggang api yang berarti alga unit seluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya di malam hari disebabkan karena sel-selnya itu mengandung fosfor. Filum Piropita ini juga disebut Dinoflagellata karena filum ini pergerakannya dibantu oleh dua flagella mirip cambuk yang di dalam bahasa Yunani berasal dari kata dinos yang berarti pusaran air atau berputar, dan kata flagel sendiri yang artinya cambuk karena memiliki flagella. Selanjutnya yaitu Piropita disebut ganggang api. Filum Piropita ini disebut ganggang api karena filum ini mempunyai cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memancarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api, atau juga memancarkan warna hijau biru yang sangat indah, terutama pada saat kondisi malam hari di laut yang gelap. Baik, terima kasih kepada saudari Wahyuni Fitriah yang telah menyampaikan materi yang pertama. Adapun materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Firly Anugrah Prawidia, saya persilakan. Ciri-ciri Piropita atau Dinoflagellata. Yang pertama, Piropita merupakan uniseluler atau yang bersel tunggal.
Yang kedua, Piropita bersifat mortil atau aktif bergerak. Yang ketiga, Piropita mempunyai flagela yang bentuknya seperti bulu cambuk. Yang keempat, Piropita mempunyai dinding sel yang terdiri atas lempengan yang mengandung selulose. Namun ada beberapa yang tidak mempunyai dinding sel seperti Gymnodium sp. Yang kelima, Piropita bersifat autotrof atau dapat mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik dan berperan sebagai fitoplankton. Yang keenam, Piropita bersifat heterotrof atau dapat hidup dengan menelan materi organik sel hidup lainnya. Yang ketujuh, Piropita ada yang bersifat parasit yang hidup dengan cara menempel pada tubuh seperti hewan-hewan laut. Yang kedelapan, Piropita mempunyai sel-sel yang terdapat celah dan alur, serta di dalam selnya terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan klorofil C. Yang kesembilan, Piropita hidup bebas di tubuh beberapa karang raksasa, cacing pipih, dan aneman laut. Yang kesepuluh, Piropita cangkangnya mengandung fosfor sehingga dapat memancarkan cahaya pada malam hari. Baik, terima kasih kepada Saudari Firly Anugrah Pramudia yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, habitat Piropita. Piropita atau Dinoflagellata habitatnya itu di kebanyakan asli air laut atau di air tawar. Pada jenis Dinoflagellata autotrof biasanya hidup di daerah postik, daerah laut yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari dan memiliki kedalaman maksimumnya yaitu 200 meter dan menerima sebagian besar nutrisi dari aktivitas upwelling atau pergerakan massa air yang bersuhu dingin dan kaya akan nutrisi dari kedalaman lautan menuju ke permukaan laut. Adapun pemaparan materi yang terakhir yang akan disampaikan Saudari Khairunisa, saya persilakan. Baik, selanjutnya itu cara reproduksi Piropita atau yang biasa disebut sebagai Dinoflagellata. Piropita atau yang biasa disebut sebagai Dinoflagellata ini memiliki dua cara reproduksi. Yang pertama itu reproduksi secara seksual dan yang kedua itu reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara seksual yaitu filum Piropita atau yang biasa disebut Dinoflagellata ini melakukan reproduksi secara seksual dengan cara membentuk 4 isogamet yang masing-masing akan mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu yang lainnya. Selanjutnya itu reproduksi secara aseksual. Filum Piropita atau yang biasa disebut sebagai Dinoflagellata ini melakukan reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Jika sel mempunyai panser, maka selubung akan pecah. Dan cara yang lainnya itu dengan pembelahan membujur pada protoplas, sehingga dapat menghasilkan 2 sel telanjang yang dapat memisahkan diri dan lalu kemudian masing-masing sel tersebut akan membentuk panser. Filum Piropita melakukan reproduksi dengan cara aseksual dengan cara membelah diri. Namun ada beberapa jenis yang dapat menghasilkan kista atau stadium istirahat. Kista tersebut lalu kemudian akan menghasilkan sebuah kecambah yang akan menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok yang bersifat seksual. Selanjutnya yaitu peranan Piropita atau yang biasa disebut sebagai Dinoflagellata di dalam kehidupan. Piropita atau Dinoflagellata ini memiliki 2 peranan. Yang pertama itu peranan menguntungkan dan yang kedua itu peranan yang merugikan. Peranan menguntungkan Piropita atau Dinoflagellata ini sebagai produsen primer. Peranan merugikan Piropita atau Dinoflagellata yang pertama yaitu menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan. Di dalam beberapa kasus, racun-racun tersebut dapat menyebabkan kematian ikan atau juga dapat menyebabkan keracunan pada manusia yang makan makanan tersebut. Peranan merugikan yang kedua yaitu menyebabkan fenomena red tides. Piropita atau Dinoflagellata ini dapat menyebabkan sebuah fenomena di laut, yaitu fenomena di mana dapat menghasilkan warna laut yang tiba-tiba berwarna merah.
Fenomena ini disebut sebagai fenomena pasang atau gelombang merah atau yang dikenal sebagai retides. Pertumbuhan yang cepat dari plankton Dinoflagellata mungkin akan menghasilkan warna coklat atau merah. Perubahan warna air ini disebut sebagai retides. Retides biasanya terjadi pada air pesisir, pantai, dan muara. Beberapa Dinoflagellata menghasilkan retides mungkin mengandung racun yang dapat dilepaskan ke dalam air atau terakumulasi dalam rantai makanan. Pada fenomena ini mengandung sebuah racun yang dihasilkan oleh Dinoflagellata tertentu. Dan racun tersebut dapat meracuni ikan-ikan, kerang, dan juga dapat meracuni manusia. Fenomena retides ini terjadi setelah adanya kepadatan populasi Dinoflagellata tertentu yang meningkat tajam atau blooming. Racun atau toksin yang dihasilkan biasanya bersifat racun syaraf atau neurotoksin, sehingga dapat menyebabkan pecahnya sel darah merah. Ketika terjadinya retides, ikan-ikan akan mati karena ingsan mereka itu tersumbat atau kekurangan oksigen atau miliaran Dinoflagellata yang mati dan membusuk. Namun pada kerang atau tiram ini menyaring, sehingga pada proses ini tubuh tiram tersebut akan mengumpulkan racun syaraf yang diproduksi oleh Dinoflagellata dalam jumlah yang besar. Pada kondisi ini, racun Dinoflagellata dapat terkumpul pada tubuh tiram tanpa menyebabkan kematian pada tiram tersebut. Namun, apabila tiram atau kerang ini dimakan oleh manusia, maka manusia tersebut ketika memakannya akan mengalami keracunan, sehingga dapat diantisipasi untuk mengonsumsi kerang dihindari pada saat musim panas. Karena pada musim ini, populasi Dinoflagellata ini jumlahnya akan meningkat tajam. Jenis Dinoflagellata yang dapat menghasilkan fenomena retides yaitu antara lain Gymnodinium, dan Protogonia aulax. Di Indonesia tersendiri, fenomena retides ini pernah terjadi. Terakhir itu pada tahun 2007, letaknya itu di pantai Bali. Sekian. Baik, terima kasih kepada saudari Hoirunisa yang telah memaparkan materi yang terakhir. Baik, selanjutnya ke sesi penutup. Sebelum ke sesi penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu Pyrophyta merupakan salah satu protista mirip tumbuhan atau alga. Pyrophyta berasal dari bahasa Yunani atau pyros, yang artinya api atau ganggang api, yaitu alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya di malam hari, disebabkan karena sel-sel mengandung fosfor. Filum Pyrophyta ini disebut juga sebagai Dinoflagellata karena filum ini pergerakannya dibantu oleh dua flagella mirip cambuk yang di dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani berasal dari kata dinos yang memiliki arti pusaran air atau berputar, dan kata flagel yang artinya cambuk karena memiliki flagella. Yang kedua, ciri-ciri Pyrophyta yaitu antara lain uniseluler atau bersel tunggal, bersifat mortil atau aktif bergerak. Flagella yang bentuknya seperti bulu cambuk mempunyai dinding sel yang terdiri atas lempengan yang mengandung selulose hidup bebas di tubuh beberapa kerang raksasa, cacing pipih, dan anemon laut. Cangkangnya mengandung fosfor sehingga dapat memancarkan cahaya pada malam hari. Reproduksinya seksual dan aseksual. Yang ketiga yaitu peranan Pyrophyta dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan seperti sebagai produsen primer, dan ada yang merugikan seperti menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan fenomena retides. Demikian dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.